Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Ambarwati dari kelas Kimia B. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan jurnal penelitian yang berjudul Karakteristik Struktur Elektronik pada Senyawa Goniotalamin, Infektokarion, dan Kurzichalkolakton dengan menggunakan metode Density Functional Theory atau DFT, Jurnal Kimia volume 1 nomor 1 yang ditulis oleh Franz Asmurov, Aloysia Futwembun, dan Agnes Julia Kopeu. Langsung saja, yang pertama yaitu pendahuluan. 4 senyawa yang diisolasi dari kriptokaria yaitu goniotalamin, infektokarion, S-kurzichalkolakton, dan R-kurzichalkolakton. Secara eksperimental memiliki aktivitas sitotoksis terhadap sel leukemia murine P388. Kerangka struktur 2 piron berperan penting dalam memberikan sifat sitoksitas dari senyawa metabolit sekunder dari tumbuhan kriptokaria. Jadi kelompok senyawa 2 piron itu terdiri atas meneklakton A atau 1, menteklakton B atau 2, menteklakton C atau 3, masoialakton atau 4, goniotalamin atau 5, dan kelompok senyawa chalkon terdiri atas infektokarion atau 6, S-kurzichalkolakton atau 7, dan R-kurzichalkolakton atau 8. Oksigenasi pada gugus hidroksi turut berperan dalam meningkatkan sifat sitotoksitas kelompok senyawa 2 piron yang hanya mengandung rantai samping gugus alkil menunjukkan sifat sitotoksitas yang rendah. Hal ini menunjukkan substituen aromatik pada rantai samping berperan menurunkan sifat sitotoksitas. Adapun struktur dari 4 senyawa yang diisolasi dari kriptokaria dapat dilihat pada gambar berikut. Senyawa 5 merupakan struktur dari senyawa goniotalamin. Senyawa 6 merupakan infektokarion. Senyawa 7 merupakan S-kurzichalkolakton. Senyawa 8 merupakan R-kurzichalkolakton. Senyawa 7 dan senyawa 8 merupakan suatu pasangan enantiomer. Adapun enantiomer merupakan salah satu bentuk stereoisomer molekul-molekul yang merupakan bayangan cermin satu sama lain. Kimia komputasi umumnya ditunjukkan untuk mengkaji geometri molekul, energi molekul, dan keadaan transisi, reaktivitas kimia, spektroskopi, interaksi substrat dan enzim, sampai dengan sifat fisik material padatan. Untuk pengkajian itu, di dalam kimia komputasi terdapat beragam tools perhitungan. Di antaranya adalah mekanika molekul atau MM, ab initio, perhitungan semi-emprisal atau SE, perhitungan fungsi kerapatan atau DFT, dan dinamika molekular. Perhitungan struktur dapat dilakukan melalui perhitungan DFT atau Density Functional Theory atau teori fungsional kerapatan adalah metode pencarian energi menggunakan kerapatan muatan. Senyawa memiliki struktur yang sama, tetapi memiliki aktivitas sitotoksik yang berbeda terhadap sel murine leukemia P388. Senyawa S-kurzichalkolakton atau 7 dan R-kurzichalkolakton atau 8 memiliki struktur yang sama, namun posisi hidroksi yang berbeda pada atom karbon 9 atau C9 menunjukkan S-kurzichalkolakton atau senyawa 7 aktif terhadap sel murine leukemia P388, tetapi R-kurzichalkolakton atau senyawa 8 tidak aktif terhadap uji aktivitas sitotoksik pada sel murine leukemia P388. Karakteristik struktur elektronik atau
pergerakan elektron dari keempat struktur senyawa di atas akan dikaji dengan metode komputasi DFT, yang merupakan metode mekanika kuantum yang digunakan untuk menyelidiki struktur elektronik sistem kompleks, terutama molekul dan fasa terkondensasi pada tingkat B3LYP 631G (D). Selanjutnya yaitu metode penelitian. Aplikasi yang digunakan adalah Spartan edisi 10 pada komputer iMac quad-core Intel Core geometri 5 hingga 8 dioptimasi dengan menggunakan DFT B3LYP dengan level teori basis set 631G. Validasi metode komputasi didapatkan dengan membandingkan hasilnya dengan hasil eksperimental. Beberapa tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yang pertama yaitu membuat struktur awal dari senyawa goniotalamin, infektokarion, S-kurzichalkolakton, R-kurzichalkolakton. Yang selanjutnya yang kedua yaitu menentukan metode dan basis set yang akan digunakan untuk menghitung energi senyawa tersebut. Yang ketiga, melakukan optimasi geometri untuk menghasilkan struktur teroptimasi dari keempat senyawa. Yang keempat, melakukan perhitungan energi, perhitungan aktivitas kimia, dan perhitungan spektroskopi UV vis, infrared, dan NMR C13 pada struktur teroptimasi kedua senyawa yang dihasilkan. Yang kelima, menentukan struktur elektronik teroptimasi yang paling stabil dari keempat senyawa. Yang keenam, menentukan energi yang dimiliki oleh struktur elektronik dari keempat senyawa. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Yang pertama, perhitungan energi molekular. Optimasi geometri senyawa 5 hingga senyawa 8 dilakukan dengan menggunakan level teori B3LYP. Energi minimasi dan waktu dihitung diperlihatkan pada tabel 1. Waktu perhitungan terlama terjadi pada senyawa 8 karena memiliki atom terbanyak, dan waktu tercepat adalah senyawa 5 yang memiliki atom tersedikit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu perhitungan HOMO-LUMO. Jadi, HOMO adalah energi tertinggi orbital molekul yang mempunyai elektron, sedangkan LUMO adalah energi terendah untuk menaruh atau mengeksitasi elektron. Hasil perhitungan HOMO-LUMO disajikan dengan menampilkan diagram energi beserta orbital-orbital yang berhubungan dengan keadaan-keadaan energi tersebut. Untuk lebih jelasnya, harga dari energi HOMO-LUMO dapat dilihat pada tabel 2, di mana pada tabel 2 menyatakan bahwa senyawa 5 memiliki gap terbesar seperti yang terlihat pada gambar 2 dengan harga 5 eV. Hal ini menandakan bahwa senyawa 5 adalah senyawa yang paling stabil karena perpindahan elektron dari HOMO ke LUMO menjadi berkurang karena energi yang dibutuhkan untuk berpindah lebih besar. Sedangkan senyawa 7 adalah senyawa yang paling reaktif karena gap HOMO-LUMO yang kecil menyebabkan perpindahan elektron menjadi mudah dan menjadi lebih reaktif. Adapun gambar dari diagram energi dan orbital senyawa 5-8 dapat dilihat pada gambar berikut. Seperti yang saya sebutkan tadi, senyawa 5 merupakan goniotalamin, senyawa 6 merupakan infektokarion, dan senyawa 7 merupakan S-kurzichalkolakton, senyawa 8 merupakan R-kurzichalkolakton. Selanjutnya yaitu perhitungan reaktivitas kimia. Perhitungan reaktivitas kimia dilakukan dengan menggunakan deskriptor reaktivitas kimia, yaitu energi total atau epsilon, kekerasan kimia atau eta, potensial kimia elektronik atau mu, elektrofitas atau omega, dan elektrostatik
Mulliken, dan harga-harga untuk setiap senyawa seperti yang tertera pada tabel 3. Tabel 3 menyajikan harga reaktivitas kimia senyawa 5-8. Pada tabel 3, data kekerasan atau ETA didapatkan bahwa senyawa 5 adalah senyawa yang paling stabil dengan nilai ETA terbesar, dan senyawa 7 merupakan senyawa yang paling reaktif dengan nilai ETA terendah. Sedangkan pada data potensial kimia elektronik atau MU yang secara fisik menjelaskan kecenderungan melepaskan elektron dari keadaan setimbangnya dalam suatu sistem. Kecenderungan potensial kimia elektronik dari keempat senyawa itu adalah goniotalamin lebih besar dari infektokarion lebih besar dari kurzichalkolakton. Semakin besar potensial kimia elektronik, semakin reaktif senyawa sampel. Artinya, senyawa 5 adalah senyawa yang paling reaktif, sedangkan senyawa 7 dan 8 adalah senyawa yang paling stabil. Elektrofitas atau omega mengukur kerentanan atau kapasitas suatu spesies untuk menerima elektron. Indeks omega merupakan suatu pengukuran stabilitas energi setelah suatu sistem menerima tambahan sejumlah muatan elektronik dari sekitar. Berdasarkan harga-harga itu, senyawa 5 dan senyawa 6 merupakan nukleofilik terkuat dan paling reaktif, sedangkan senyawa 7 dan senyawa 8 merupakan elektrofilik terkuat dan paling kurang reaktif. Muatan Mulliken dihitung melalui penentuan populasi elektron dari setiap atom seperti yang didefinisikan oleh fungsi basis atau basis set. Nilai elektrostatik Mulliken didapatkan dari perhitungan komputasi dengan melihat struktur senyawa dalam bidang 3 dimensinya, yaitu dalam koordinat X, Y, dan Z. Oleh sebab itu, dapat dilihat dari nilai elektrostatik Mulliken keempat senyawa bahwa nilai paling negatif berasal dari atom oksigennya. Selanjutnya dari nilai elektronegativitas atom-atom oksigen tersebut. Jika dibandingkan, nilai elektrostatik terbesar berada pada senyawa 5 dan senyawa 6, dan terkecil berasal dari senyawa 8. Artinya, senyawa yang paling reaktif adalah senyawa kurzichalkolakton dan senyawa kurang reaktif adalah senyawa goniotalamin dan infektokarion. Selanjutnya yaitu perhitungan spektroskopi. Hasil perhitungan spektroskopi yang akan ditampilkan adalah UV vis dan infrared. Proses perhitungan inilah yang memerlukan waktu yang lama. Spektroskopi biasanya digunakan untuk mengidentifikasi atau mengkarakterisasi atom-atom atau gugus-gugus penyusun suatu senyawa dengan membandingkannya terhadap suatu acuan. Adapun data spektra dari UV vis dapat dilihat pada tabel 4 dan data spektra infrared dapat dilihat pada tabel 5. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan membacakan kesimpulan. Jadi, kesimpulannya yaitu, karakteristik struktur elektronik berdasarkan perhitungan komputasi didapatkan gap homo-lumo dan kekerasan kimia menyatakan bahwa S-kurzichalkolakton adalah yang paling reaktif. Berdasarkan potensial kimia dan elektrofilitas menyatakan goniotalamin dan infektokarion adalah senyawa yang paling reaktif dibandingkan kurzichalkolakton. Harga elektrostatik Mulliken menyatakan bahwa kereaktifan setiap senyawa dikarenakan atom oksigen yang memiliki masing-masing senyawa. Kereaktifan senyawa-senyawa yang dikaji berdasarkan data komputasi berbeda dengan data eksperimen. Hal ini dapat disimpulkan fungsi basis set yang digunakan yaitu 631G bukan basis yang tepat untuk mewakili fungsi radial dan
polarisasi dari orbital atom. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.